Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Buku adalah jendela ilmu. Dengan membaca buku, kita dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan yang luas. Yuk membaca. Kalian bisa berkunjung ke Perpustakaan Purworejo untuk membaca berbagai macam jenis koleksi buku. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Hanik Mutmainatun Nafis. Teman-teman bisa memanggilku dengan nama Nafis. Saat ini aku duduk di kelas 4 SD Negeri Kedung Agung. Pada kesempatan ini, aku ingin bertutur cerita tentang salah satu legenda yang ada di Purworejo, yaitu legenda Masjid Tiban Desa Cinet. Cerita ini diambil dari buku Nojiwo Nosingo dan kisah-kisah lainnya yang aku pinjam dari Perpustakaan Purworejo. Apakah teman-teman pernah mendengar istilah Wali Songo? Wali Songo adalah 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Salah satu dari 9 wali tersebut adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam di Kerajaan Demak dan sekitarnya. Setelah agama Islam berkembang pesat di Kerajaan Demak dan sekitarnya, kemudian Sunan Kalijaga ingin berdakwah lebih jauh lagi. Terangnya cahaya bulan di tengah malam menemani tiap langkah sang wali menyusuri hutan-hutan. Dalam perjalanan ke arah selatan Pulau Jawa, zikir dan doa senantiasa terucap dari lisannya yang tak henti memohon petunjuk, kemudahan, dan memuji Sang Pencipta seluruh alam. Masya Allah, ternyata tidak mudah jalan seorang hamba dalam menyebarkan kebaikan. Ya Allah, berikan hamba kesabaran dan kekuatan dalam berdakwah. Persediaan makanan pun telah habis. Sunan Kalijaga berjalan dengan menahan lapar. Tak disangka-sangka berjumpalah Sunan Kalijaga dengan seorang musafir. Apakah Tuhan ingin melewati hutan ini juga? Bagaimana jika Tuhan melewati hutan ini bersama saya agar lebih aman? Baiklah Tuhan, mari kita pergi bersama. Mereka berdua pergi bersama melanjutkan perjalanan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Sunan Kalijaga dan sang musafir pun berhenti untuk beristirahat. Matahari perlahan terbenam. Sunan Kalijaga berpamitan kepada sang musafir untuk pergi ke sungai, mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat. Sunan Kalijaga berpamitan, Tuan, aku ingin pergi ke sungai sebentar untuk mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat. Musafir menjawab, ya baiklah Tuan. Jawab sang musafir singkat, namun dalam hatinya bertanya-tanya. Wudhu, apa itu wudhu? Sholat, apa itu sholat? Tak lama Sunan Kalijaga kembali dari sungai dan seketika melaksanakan sholat di samping sang musafir. Sang musafir terdiam dan memperhatikan langkah demi langkah rangkaian gerakan sholat. Gerakan yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Setelah selesai sholat, sang musafir bertanya kepada sang Sunan Kalijaga. Musafir bertanya, saya lupa bertanya, siapa nama Tuan dan dari mana asal Tuan? Sunan Kalijaga menjawab, saya dari Demak, nama saya Udan Baring. Musafir bertanya kembali, saya heran melihat rangkaian gerakan yang begitu tenang dan teratur yang dilakukan Tuan tadi. Dan juga saya mendengarkan Tuan melafalkan kalimat dengan bahasa yang tidak saya ketahui maknanya. Sunan Kalijaga menjawab, gerakan yang saya lakukan tadi adalah gerakan sholat. Sholat adalah salah satu kewajiban umat Islam. Sunan Kalijaga secara perlahan menjelaskan kepada sang musafir tentang agama Islam yang dianutnya. Sang musafir sangat tertarik dengan agama Islam
dan pada akhirnya ia dituntut oleh Sunan Kalijaga dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Hari berganti hari, tibalah Sunan Kalijaga dan sang musafir di daerah yang bernama Desa Jenar. Para penduduk Desa Jenar berbahagia menyambut kedatangan sang musafir. Mereka juga bertanya-tanya, Tuhan siapa sang musafir datang ke desa? Sang musafir menjawab, wahai para penduduk desa sekalian, perkenalkan, ini adalah Syekh Udan Baring yang ingin menyebarkan agama Islam. Penduduk yang mendengar jawaban dari sang musafir merasa kebingungan dan menaruh curiga. Namun, karena penampilan Syekh Udan Baring yang tidak menunjukkan bahwa ia orang jahat, warga pun menerimanya. Dakwah yang gencar dilaksanakan oleh Sunan Kalijaga. Hampir setiap hari mulai menuai hasil. Beberapa orang bersedia memeluk agama Islam. Namun, beberapa sesepuh desa masih memegang teguh dan kepercayaan dan keyakinan mereka. Sunan Kalijaga berdakwah dengan damai dan tidak memaksa. Pada suatu hari, Sunan Kalijaga menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa ia ingin membangun sebuah masjid untuk tempat beribadah. Seorang murid berkata, kami setuju membangun masjid Tuan Guru, namun kita harus izin ke para sesepuh desa supaya masjid yang kita bangun tidak menimbulkan permasalahan. Sunan Kalijaga menjawab, baiklah, mari kita temui para sesepuh desa. Sunan Kalijaga dan beberapa muridnya menemui para sesepuh desa. Sebagian sesepuh desa yang sudah memeluk agama Islam menyetujui. Namun, sebagian sesepuh desa yang belum memeluk agama Islam menyetujui dengan memberikan syarat. Seolah ingin menguji Sunan Kalijaga. Seorang sesepuh desa berkata, kami izinkan Tuan Guru membangun masjid, namun masjid harus sudah selesai dalam waktu 1 hari 1 malam. Sunan Kalijaga menjawab, baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada para sesepuh desa yang saya hormati. Para murid Sunan Kalijaga yang ada di sana saling berpandangan kebingungan. Seorang murid bertanya, Tuan Guru, apakah mungkin kita bisa membangun masjid dalam waktu 1 hari 1 malam? Sunan Kalijaga menjawab, tidak ada yang tidak mungkin jika kita melakukannya atas izin Allah. Sunan Kalijaga menengadahkan kedua tangan, berdoa, memohon dengan penuh kesungguhan dan keyakinan hati agar rumah Allah ini bisa segera selesai dibangun. Benar saja, atas izin Allah, bangunan masjid yang luas dan kokoh itu pun jadi dalam waktu 1 hari 1 malam. Sunan Kalijaga dan para muridnya yang melaksanakan pembangunan masjid seperti mendapatkan kekuatan dan keberkahan lebih sehingga masjid bisa segera diselesaikan. Sunan Kalijaga berkata kepada para murid-muridnya, Alhamdulillah, atas izin Allah, akhirnya masjid telah selesai dibangun. Mari kita segera melaksanakan sholat subuh di masjid. Melihat keajaiban tersebut, para sesepuh desa dan penduduk yang belum memeluk agama Islam berbondong-bondong beriman dan memeluk agama Islam. Masjid yang dibangun oleh Sunan Kalijaga dan murid-muridnya di Desa Jenar dikenal dengan nama Masjid Tiban. Tiban dalam bahasa Jawa artinya tiba-tiba ada atau terjadi, karena masjid tersebut tiba-tiba ada dalam waktu 1 hari 1 malam atas izin Allah. Akhir cerita, Sunan Kalijaga berwasiat bahwa dirinya tidak akan berlama-lama lagi di Desa Jenar. Ia merasa tanggung jawabnya menyebarkan agama Islam di Desa Jenar telah usai. Aku akan melanjutkan dakwah ke daerah yang lebih jauh lagi, ungkapnya.
Sebelum melangkah pergi meninggalkan desa Jenar, Sunan Kalijaga menggali tanah dekat masjid. Atas izin Allah, memancarlah mata air yang bersih dan jernih dari dalam tanah. Jadilah sebuah sumur dekat masjid Tiban dengan air yang melimpah ruah. Penduduk desa pun sangat senang mendapat sumber mata air. Mereka tidak perlu susah payah mengambil air dari sungai yang letaknya cukup jauh. Meskipun Sunan Kalijaga sudah tidak lagi berada di desa Jenar, namun para penduduk sampai saat ini masih tetap menjaga Masjid Tiban dan sumber peninggalan Sunan Kalijaga. Sekian petutur yang saya sampaikan. Amanat yang dapat kita ambil dari cerita di atas adalah tidak ada hal yang mustahil di dunia ini. Dan usaha dan doa atas izin dan kehendak Allah, apa yang kita harapkan, insya Allah akan terwujud. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.